Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Jamsiati Dia Permani dengan NIM akhir 048. Di sini saya perwakilan dari kelompok 16 yang akan menjadi moderator. Di samping itu saya juga ditemani oleh rekan saya yang bernama Sekar Wijana dengan NIM akhir 046. model program PAUD. Metode pembelajaran PAUD adalah cara yang digunakan pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak untuk mencapai kompetensi tertentu. Metode pembelajaran dirancang dalam kegiatan bermain yang bermakna dan menyenangkan bagi anak. Tujuan dari metode yang satu ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai olehnya selama mengikuti pendidikan di PAUD. Selain itu, metode ini juga menggunakan informasi yang didapat sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara optimal. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan informasi bagi orang tua agar dapat melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran di PAUD. Model Montessori. Metode ini dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori lebih dari 100 tahun lalu dan terbukti sukses diterapkan di berbagai negara yang berbeda-beda kulturnya. Maria Montessori percaya bahwa setiap individu harus mengedukasi dirinya sendiri, sedangkan guru menyediakan informasi dan bimbingan kepada siswa di lingkungan yang edukatif. Ia merasa bahwa tujuan pendidikan usia dini haruslah memupuk keingintahuan anak-anak, kecintaan mereka pada ilmu pengetahuan, serta keinginan yang kuat untuk terus belajar. Untuk pendidikan usia dini, penerapan metode Montessori di sekolah-sekolah pada umumnya adalah sebagai berikut. A. Kemampuan berbahasa. Anak-anak dilatih untuk berkomunikasi di hadapan orang banyak. Salah satu contohnya adalah meminta anak bercerita atau mempresentasikan tema tertentu setiap minggu di kelas. Selain itu, anak-anak dapat memperkenalkan dengan huruf melalui permainan. Mereka tidak akan merasa sedang belajar, tetapi mereka akan mengingat semuanya karena bermain. Kemampuan anak berbeda, sehingga guru tidak memaksa setiap anak melakukan hal yang sama di saat yang sama. B. Matematika. Matematika untuk PAUD bukanlah belajar berkaitan tentang rumus-rumus. Matematika mencakup belajar mengenai aneka bentuk, memahami mana ukuran yang besar dan yang kecil, mengenai angka dan sebagainya. Tanpa disadari, anak-anak belajar angka dan berhitung melalui permainan dan lagu. Mereka mengenal konsep untuk melalui permainan puzzle atau blok, dan mereka akhirnya dapat mengurutkan balok mulai dari yang terbesar hingga terkecil karena bermain membuat menara. C. Budaya. Anak-anak diajarkan untuk mengantri, sikap sopan santun, tata krama, dan kebaikan mereka diajarkan cara mencuci tangan yang baik dan dilakukan rutin sebelum makan. Budaya anak-anak diajarkan untuk mengantri, sikap sopan santun, dan tata krama kebaikan mereka diajarkan cara mencuci tangan yang baik dilakukan rutin sebelum makan. D. Sensorik. Di sekolah bermetode Montessori, anak-anak diperkenalkan dengan mainan yang melatih indera sensorik. Misalnya, botol sensorik, bermain pasir, kacang-kacangan, dan sebagainya. Musik dan tarian pun diajarkan anak-anak, tidak hanya dalam menulis melulu, tetapi aktif bergerak. E. Kehidupan sehari-hari. Anak-anak diajarkan berbagai keterampilan yang membuatnya menjadi balita mandiri, misalnya cara menggunakan kaos kaki, sepatu, baju, dan celana sendiri. Mereka juga diajarkan cara memegang piring dan gelas, serta makan sendiri selayaknya orang dewasa. Yang selanjutnya yaitu model behaviorit. Menurut teori ini, setiap orang merespon terhadap berbagai variabel yang terdapat dalam lingkungan. Kekuatan-kekuatan eksternal merangsang individu untuk bertindak secara
dengan cara-cara tertentu, mungkin positif dan mungkin negatif, karena ini didasari oleh asumsi bahwa prinsip individu itu dapat dibentuk oleh lingkungan. Maka perlakuan terhadap individu melalui tugas, ganjaran, dan disiplin adalah sangat dominan, sangat penting untuk mengembangkan kemampuan anak. Guru harus mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengendalikan proses pembelajaran. Mulai dari penentuan tujuan yang harus dicapai, pemilihan materi, sumber, dan metode pembelajaran maupun proses mengevaluasi. Dalam pandangan behaviorisme, anak akan berkembang berdasarkan prinsip ganjaran dan hukuman, atau reward atau punishment. Yang terakhir yaitu model konstruktivisme. Menurut pandangan ini, anak adalah pengetahuan De Vries. Anak harus membangun pengetahuan ketika mereka bermain. Anak membangun kecerdasan, kemampuan untuk nalar, moral, dan kepribadiannya. Pendekatan ini sangat menekankan pentingnya keterlibatan anak dalam proses pembelajaran. Proses belajar hendaknya menyenangkan bagi anak, alami melalui bermain, dan memberi kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut True Visit, anak dapat mengembangkan potensi mereka, diberikan banyak kesempatan untuk mengembangkan diri. Dapat disimpulkan, model pembelajaran anak usia dini dapat didefinisikan sebagai serangkaian pola bentuk kegiatan ataupun kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengordinasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar anak usia dini. Tujuan model Montessori adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai olehnya selama mengikuti pendidikan PAUD. Selain itu, metode ini juga menggunakan informasi yang dapat sebagai umpan balik pendidikan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara optimal. Dalam pandangan behaviorisme, anak akan berkembang berdasarkan prinsip ganjaran dan hukuman. Menurut pandangan konstruktivistik, anak dapat mengembangkan potensi mereka jika diberikan banyak kesempatan untuk mengembangkan diri. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya selaku perwakilan dari moderator kelompok 6, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.